Tapi kalau situasinya, walaupun tidak ada keterangan waktunya, tapi situasinya ibu sudah menerima sesuatu, berarti itu sudah terjadi. Oke? Oke. What did you give? Jadi, susah sih. Jadi kita lihat keadaan. Waktunya, bukan keadaan. Keadaan beda dengan waktu. Situasi. Keadaan, situasi sama, tapi waktunya. Oke? Oke, next lah. Sekarang number 5. Mengapa matamu merah? Why are your eyes red? Ya. Why are your eyes red? Ya, Ngerti, Melki? benar pas saya, Kak. Good. Oke, mantap. Sekarang number 6. Siapa yang saya uang siapa yang saya temukan kemarin? Uang siapa? Uang Punya, siapa? itu kan ada. Kemarin aku ada kan yang aku kirim kemarin kan? Iya, uang siapa yang saya temukan kemarin? Oke. Berarti whose money? Whose money was. Ada kata kerja. Ada money kata kerja. did money I found. I find yesterday. Ya, Melki cocok. Whose money did I find yesterday kan? Oke. Cocok. Did I find? Did I found yesterday? Whose money did I find? Did I find? Whose money did I find yesterday? Whose money did I find yesterday? Ya kan? Ngerti? Okay. Jadi tidak pakai was karena ada kata kerjanya, Lika. Ya, oke, ya. Oke? Kalau kau bilang whose money was I found, berarti uangnya siapa yang ditemukan oleh saya. Itu kalimat pasif lagi tuh. Nanti kita akan belajar kalimat pasif. Sekarang kita belajar kalimat aktif. Kalimat pasif itu yang berawalan di semua. Yang contohnya cocok kalimatmu itu, Lika. Tapi kalau yang pakai yang kalimat pasifnya ditemukan, ini menemukan dengan ditemukan beda. Kan? Ya. Saya menemukan. Uang siapa yang saya temukan? Atau uang siapa yang ditemukan oleh saya? Jadi pakai was found by me. Beda. Uang siapa yang saya temukan kemarin dengan uang siapa yang ditemukan oleh saya, didapat oleh saya kemarin, kan? Dan nanti kita belajar kalimat pasif. Nanti dipakai. Kalau kita belajar kalimat pasif, semua to be dipakai. Tapi kata kerjanya bentuk keempat semua atau bentuk ketiga kalau di Google. Nantilah cuman intermezzo saja, jangan dipikirkan dulu. Oke, next. Number 7. Berapa lebarnya sungai itu? Berarti how long is the river? Lebar. How wide? How wide? Yeah, how wide? Is the how wide? How wide? Gimana? Is the river? Is the river? How wide is the river? Oke. Sekarang number 8. Mengapa Ali tidak kembali kemarin? Oh ya, why did Ali not come back yesterday? Oke. Melki, bagaimana kalimat Melki? Oke, sama aku. Why did Ali? Coba aku baca. Why did Ali come back yesterday? Not. Why did not Ali why didn't Ali? Yeah, why didn't Ali come back yesterday? Nabi, jawab kalimat bukan Nabi kan? Oke. Where is Nabi? Number. Kau kasih nyala itu mulai Nabi lah. Kau harus ngomong juga lah. Number 9. Di mana kedua orang tuamu? Berarti where? Where are your parents? Oke, good. Melki, cocok? Nomor berapa, Kak? Number 9. Iya. Coba aku baca. Iya, biar aku dengar. Soalnya kadang kau salah itu, capek. Dari situ kau belajar itu. Apa tadi kau bilang, Kak? Where are, kan? Iya. Where are your second parent? No, your second parent itu orang tua kedua. Your parents.
Oh, your Kedua orang parents, tuamu yeah. berarti Oh, yeah. kedua orang tua itu berarti jamak, your parents. Jadi Your kedua parents. itu kau Okay, your parents. kau Okay, tidak boleh second. okay, your parents, yeah. Gimana kedua-dua orang tuamu kan? Okay. Second nggak ada. Kedua walaupun kedua itu second, tapi maksudnya kedua di sini orang tuamu dua-duanya. Okay. Oke, sekarang number 10. Siapa yang sedang bermain badminton di lantai 2? Novi, Who is playing badminton on this on Upstairs. on the second floor. on the second floor? Jadi who is playing badminton on the second floor? Ya kan? Ngerti? Melki, kau? Kau apa tulis apa? Ya kak. Who is Kau apa? playing? Aku salah Who? kayaknya. Who is Kau, playing? kau jawabnya apa, Melki? Aduh, Sebut. belum selesai. Belum Udah selesai? benar. Yang 14 belum kita salah. Nomor 10, nomor 10. Hah? Nomor 10 sekarang. Iyalah. Udah ini. Oh udah. ya, who is playing badminton on the second floor? Iya, oke, sekarang nomor 11. Mengapa kamu terlambat setiap hari? Why are you late? Are every late. day? Why are you late every day? Oke kan? Why are you late? Oke, Oh, why are you late atau why you are late? Salah. salah. Why Ini are kau ini, Kak. dulu. R dulu Why you keluar. are late itu kau tidak bertanya di situ. Iya. Itu nomor pernyataan. Iya. Why are you? Itu kalimat aktif itu, bukan kalimat tanya. Oke, sekarang number 12. Apa yang bisa kamu lihat di langit? What can you see in the sky? On the sky, in the sky. On the sky. On the sky? What can you see on the sky? Yeah, what? Bintang kan anggaplah bintang kan di langit kan di atas. In the sky itu kayak air, in the air, berarti mengudara. Anggaplah kalau pemandangannya kita kan langit itu kayaknya di langit. Kayak menempel di langit gitu kan, walaupun sebenarnya in the sky. Oke. Next, number 13. Bagaimana ikan bergerak? Who? How? How does fish move? Yeah, how does fish move? Yeah, how does fish move? Benar, Melki? Iya. Kak Melki belum kerjakan itu. Sudah. How Kak, does sudah. fish move? Udah selesai. How does the fish move? How does fish move? How Oke, does- number 14. Siapa yang menyapu lantai setiap hari? Kalau Siapa tidak yang jawab. menyapu lantai setiap hari? Who is sweeping the floor every morning? Iya, itu kalau ada kata sedang. Jadi ini tidak ada kata sedang. Setiap hari itu berlangsung setiap hari simple present. Oke? Ya. Itu bukan present continuous, Lika. Tidak ada kata sedang di situ. Dari setiap hari itu yang berulang-ulang dilakukan berarti masuk di simple present. Jadi berarti Who sweep? langsung saja. Who Langsung saja kata. sweeps the floor every morning? Ya, the floor. Who The sweeps floor. the floor morning. every morning? isinya berarti nggak ada ya, Kak? Nggak ada. Langsung saja. Kalau menanyakan siapa yang melakukan pekerjaan itu, langsung saja who, terus tidak pakai auxiliary lagi, langsung saja kata kerjanya. Kata kerja bentuk itu bentuk pertama selalu tapi ditambah es. Jadi kita menanyakan orang ketiga. Menjadi who sweeps atau who cooks rice every day kayak gitu kan. Kalau kita menanyakan siapa yang melakukan memasak, siapa yang memasak, kita menanyakan orang ketiga langsung. Jadi kata kerjanya itu kalau simple present kita kerjanya itu dalam bentuk pertama ditambah s atau es. Kita menanyakan orang ketiga tunggal.
Katakan orang Jerman sekarang kalau orang sini. Oke. Alles klar. Auf Wiedersehen, Edgar. Terus. Oke. Berarti who sweeps the floor every day? Oke, ngerti kan? Kalau ngerti kan, Lika? Jadi kalau menanyakan siapa yang memasak, jadi kita menanyakan orang ketiga tunggal. Jadi rumus orang ketiga tunggal yang ada kata kerjanya berarti kata kerjanya tambah s atau es. Tapi kalau dibilang siapa yang sedang memasak, berarti who is cooking. Jadi kalau menanyakan siapa, who is cooking? Siapa yang sedang memasak? Atau siapa yang sudah memasak? Who has cooked? Oke. Oh, Kalau oke. menanyakan siapa, menanyakan subjek yang melakukan pekerjaan, jadi kata kerjanya itu semua dalam kita menanyakan orang ketiga tunggal lah selalu. Oke? Oke. Kalau simple present berarti who cooks. Kalau siapa yang sedang memasak, who is cooking. Siapa yang sudah memasak, who has cooked. Kan? Oke. Melki ngerti? Iya, aku nangkap who is cooking. Bagus. Udah mulai nangkap ini. Ya, mantap. Bahasa Inggris kan, ya, makanya aku bilang aku ajar itunya saja pondasinya. Jadi bisa kalian sudah bisa ngomong sebenarnya, sudah bisa. Jadi kosakata itu tinggal belajar sendiri, hafal sendiri kan. Maksudnya suruh juga adik ikut aja biar mana dia, biar ini pengalaman. Nggak bisa dia Milky, nggak bisa dia langsung itu, nggak bisa. Dia harus mulai tensis dulu. Kita nggak bisa buat kalimat kalau biar tidak beliau kenal dengar tensis. aja dulu. Dia dengar kok. Oke, bagus. Susah. Kalau nggak ada dasar tensis dulu, kalau nggak bisa buat katanya, yang kayak. Jadi kita kadang orang kita bertanya yang kayak kalimat Lika buat, who you are waiting, nggak salah. Who are you waiting kan? Jadi kalimat interrogatif dulu kita buat, baru letakkan kalimat kata-kata tanya itu. Oke? Next. Sekarang number 15. Apa yang kamu tonton di TV tadi malam? Berarti masuk di simple past. Menonton TV, apa yang? What did you watch last night? Oke. What did you watch on TV last night? Kayak pakai on TV last night. Ya. What did you? Pakai did Melky, oke? What did you watch on TV last night? Oke, mantap Melky. Sudah lebih ngerti kau daripada Sinovi. Oke, the last one. The last one, mengapa kamu tidak membalas suratku? Why are you not replying my letter? Ya, kalau ada kata sedang. Berarti itu mengapa kamu tidak sedang membalas suratku? Berarti why are you? Why did you never? Tidak. Kenapa kamu tidak membalas suratku? Saya tidak membalas suratmu. I don't reply your letter kan? Berarti aku salah di sini. Kalimat negatif, kalimat positif, kalimat negatifnya I don't reply your letter. Jadi mengapa kamu tidak? You don't reply my letter. Iya. Jadi kalimatnya ayo Melki. Mengapa kamu tidak membalas suratku Melki? Why do not you reply to bukan pakai to ya. Why don't you reply my letter? My letter, ya. Okay, atau why don't you answer my letter? Kan? Tidak aku jawab. Why don't you reply atau answer? Kenapa kau tidak menjawabku? Kenapa kau tidak membalas suratku? Why don't you reply to my letter? Okay. Nih, why tidak pakai itu? Langsung saja. Why don't you reply my letter? Tidak tu itu ke. To me, kepadaku. To my letter tidak. Langsung saja objek.
Okay. Why don't Why- you reply my letter? Atau why don't you answer my letter? Bisa tidak menjawab suratku. Oke? Susah tidak ini? Enggak kan Lika? Enggak susah. Jadi kau tidak bisa bilang, kau tidak bisa artiin langsung pakai bahasa Indonesia dari bahasa Indonesia ke Inggris. Kan sudah tahu tensi, sudah tahu kata itu interrogatif. Kau harus Iya. itu Lika. Kau harus interrogatifkan dulu. Why you Iya, are aku here? Salah. Why you are caranya here? jadi ini, caranya itu aku harus bikin panjang Interrogatif dulu, dulu. ke positif dulu, bikin ke kalimat positif dulu, ke kalimat ini dulu, baru aku bisa Ini gua ini apa tak? interrogatif kayak gitu. Makanya interrogatif dulu. Kau buat interrogatif. Apakah, ya kan? Setelah apakah ya mengapa? Mengapa apakah? Ya kayak gitu. Oke. Aku sih ada latihan di sini, tapi kayaknya susah ini kalian buat. Ada kalimat-kalimat positif, terus dipakaikan nomor. Jadi setiap nomor kalau kita menanyakan nomor satu, contohnya kalimat the classroom is on the floor. Terus the classroom kita harus menanyakan the classroom. Berarti what is on the third floor? Berarti the classroom. Jawabannya the classroom. Tapi terus kalau menanyakan on third floor, berarti ada di atas lantai 3, berarti itu menanyakan where is the classroom? The classroom is on the third floor. Ada sih kayak gini, tapi kayaknya kalian mau latihan atau enggak? Aku harus kasih latihan. Gimana lagi kalian? Gak usah lagi latihan, kita masuk ke tema yang lain aja ya. Biar cepat. Oke. Atau mau latihan lagi biar tambah mantap? Aku sih enggak. Yang lain aja supaya lebih ini. Kita masuk tema yang lain aja kan, masih tentang kata tanya lagi nih. Iya, Beda lagi oke. jenis kata tanyanya. Kita sekarang masuk di tema question tag namanya. Question tag itu kata tanya yang memperjelas sesuatu. Question tag itu kata tanya yang memperjelas sesuatu. Contohnya kalau bahasa Indonesia, kau malas bukan? Kau tidak masak bukan? Nah kan? Itu kan kata tanya dulu, kata tanya juga. Kau mau ikut tidak? Ya kan? Kau ikut tidak? Kau malas bukan? Itu kan katanya juga untuk memastikan sesuatu kan? Kamu Melki bukan? Bahasa Indonesia ada juga kayak gitu kan? Bahasa Inggris juga ada. Jadi aku foto dulu lah. Bisa tidak aku ambil sini Melki? Bisa tidak aku itu? Jadi sekarang kita sudah belajar banyak kata tanya ini. Kalau Lika, kalau sering kau dengar kalau orang bilang dalam bahasa Inggris biasanya you are Melki, right? Itu kan? Right kan? Iya. Iya. Kayak gitu. Jadi kita masuk tema yang itu sekarang. Tapi kalau yang bagusnya, yang koreknya itu ada rumusnya lagi. Tapi kalau yang singkatnya bahasa gaulnya pakai right saja. Oke. Melki, aku mau kasih masuk ini Melki, bisa nggak? Kasih itu Melki dong. bikin itu jadi co-host Mel. Oh, Ya, aku mau kasih Biar masuk screen yang share. tema yang ini. Ini aku mau kasih masuk itu dulu. Bisa tidak ini gambarku? Kita lanjutlah sekarang lah. Kita masuk di question tag. oke, sudah. Jadi bukan apakah kamu itu, tidak. Kamu sudah masak, bukan? Ya kan? Mana sih? Zoom. Oke, thank you Melki. Let's try. Jadi nanti setelah kata-kata tanya yang ini, kita masuk, bukan yang ini. Verwalten untuk auswählen. Oke. Yes. Oke, ini ada contohnya. Jadi kita masuk di question tag. Ini ada. Kalimat berita. Oke. Rumusnya itu, ini kalian simpan saja kan? Nanti dulu, aku harus itu dulu. Aku nulis saja lah, bagus whiteboard. Aku nulis saja lah. Jadi sekarang kita masuk di question tag. Question tag.
Jadi itu artinya kata tanya yang memperjelas sesuatu. Contohnya di sini kan ada kalimat berita. Kalimat berita. Terus di sini itu harus menjadi question tag. Kalian itulah, aku singkat saja. Oke, jadi kalau rumusnya itu ada. Kalau kali yang bahasa gaulnya right saja kan? Itu bahasa gaul itu, tapi kalau mau untuk belajar tidak pakai itu gampang itu. Jadi rumusnya itu kalau kalimat beritanya positif, jadi question tag-nya itu menjadi negatif. Kalau kalimat beritanya negatif, question tag-nya itu menjadi positif. Contohnya, aku buat contoh yang di atas dulu. Kamu pelajar, bukan? Itu tidak ada kata kerja. You are a student. Oh, you are student, right? Atau are you Iya. student, right? Gitu ya, Kak? Iya, kalau yang gaulnya kan apa sih maksudnya yang Iya. bukan gramatik. Kalau gramatik kayak gini Lika, you are Semacam a student. informalnya gitu ya. Iya. Kalau yang formalnya tidak formalnya ya itu, kan? Tidak baku, non formal. But you are a student, right? Tapi kalau yang baku, yang gramatik memang, jadi kalau di sini kan kalimatnya positif, you are a student, jadi question text-nya itu menjadi aren't you, jadi negatif. Oh, aren't you? Oh. You kan? Kau biasa dengar kan? You are a Yes, student, aren't you? Terus kalau yang ada kalimat positif, kalimat berita yang positif, yang ada kata kerjanya berarti she cooks rice. She cooks rice every Right. day. Bukan, bisa juga Iya. right. Kalau yang tidak bakunya berarti pakai doesn't see, does not Oh, see, doesn't see, kan? Dia bukan gitu artinya ya, Kak? Dia bukan gitu ya? Dia memasak nasi setiap hari, bukan? Kan? Kayak gitu. Oh. Kan? Kalau bahasa Indonesia kan? Oke, sekarang kita masuk. Dia bukan kalau kalimat negatif sekarang, yang kalimat negatif ini kan dari semua itu yang positif. Sekarang yang dari negatif, kalimat beritanya negatif ke question text positif. Contohnya kalimat yang sama saja. Dia bukan seorang pelajar. Bukan. Bagaimana sih lagi tuh? Dia You are not a student. You are not a student. Are you? Bukan, kan? Kan? Oh. You are. Aren't you? You are not a student. Are you? You are not a student. Aku singkat saja lah, berarti stu. Berarti di sini positifnya lagi. Are you? Oh, kan? Kebalikannya. Kalau dia kalimatnya positif, questionnya negatif. Kalau misalnya dia kalimatnya negatif, questionnya positif. Ya. Tapi kalau kalian mau belajar, kalau ini kan, tapi kalau yang gaulnya, you are a student, right? Pakai right saja. Tapi kalau kalian bilang sama orang Barat, kalau yang orang luar negeri, yang orang Inggris kayak gitu kan, paling dia bangga sama kalian. Wah, bahasa Inggrisnya ini bagus sekali. Karena tidak pakai right saja. Kalau right itu bahasa jalan saja kan. Terus sekarang yang kalimat negatif yang ada kata kerjanya she doesn't cook rice. Does she? Kan? Bukan. Bentar lagi mau mati ya, Kak. Ya. Kita login lagi ya. She doesn't cook rice. She doesn't cook rice. Does she? Oke. Jadi ini tidak bersambung ini. Jadi kalian harus kotak-kotakkan, oke? Maksudnya pisahkanlah. Does she? Oke? Does she? Does she? Oke? Lika sudah tahu ini. Dia sering dengar kan, jadi right. Kan? Bukan, kalau bahasa Indonesia kan kau malas, bukan? Kau mencuri, bukan? Oke, kalau kata kasarnya lah. Cuma saja. Kalian sudah hebat ini sebenarnya ini. Sudah bisa ngomong. Ya. Tinggal praktik saja.
Penting hafal rumus. Sekarang sudah